Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat 2 perihal persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Banjarmasin, anggaran pendapatan dan belanja daerah Banjarmasin tahun anggaran 2024. APBD Banjarmasin 2024 yang telah disepakati ini mengalami defisit sebesar 125 miliar rupiah. Dampak dari jumlah belanja yang ditetapkan melebihi jumlah APBD yang telah ditetapkan. DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat 2 perihal persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Banjarmasin anggaran pendapatan dan belanja daerah Banjarmasin tahun anggaran 2024. Rapat yang dihadiri unsur pimpinan DPRD Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur beserta anggota Dewan dan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dilaksanakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah jelang Kamarian Jumat 24 November 2023. APBD Banjarmasin 2024 yang telah disepakati mengalami defisit sebesar 125 miliar rupiah. Dampak dari jumlah belanja yang ditetapkan melebihi jumlah APBD yang telah ditetapkan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Wahitakuni Prima TV memedahkan pihaknya sepakat melakukan pemangkasan di beberapa program dan kegiatan dari SKPD. Akhirnya menemukan angka 125 miliar rupiah. Namun beberapa program dan kegiatan pokok dan dasar serta belanja wajib dari setiap dinas atau SKPD masing-masing tetap teranggarkan dengan baik. Politisi Partai Golkar ini menyatakan anggaran yang kurang sehat ini kemungkinan bisa tertutupi oleh adanya silpa. Namun harus ada kerja keras khususnya SKPD penghasil pendapatan asli daerah untuk mencapai target. Tapi kalau misalnya yang wajib itu pendidikan, itu kan harus 20% dari anggaran APBD harus terpenuhi. Kenapa jadi kesehatan itu dinas pendidikan terpenuhi harus 20%? Karena yang paling banyak SDM-nya adalah di pendidikan, misalnya termasuk guru-guru. Nah, jadi kalau rehab kantor, beli alat kantor, beli printer, beli bertambah komputer, ada membeli laptop, itu kemikiran dulu. Oh iya. Gitu ya. Jadi jangan sampai mengabaikan anggaran wajib ini, pelayanan wajib ini termasuk infrastruktur, pembangunan, itu nomor 1. Tidak boleh diabaikan. Yang itu yang dikirangkan nanti. Kira-kira ada sampai terjadi kalau gagal bayar? Enggak, mudah-mudahan salah. Kan biasanya kita setelah hasil LHP biasa tuh ada kita yang namanya silpa kan. Nah, nanti silpa itu akan menutupin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur menyatakan terima kasihnya pada seberatan jajaran DPRD Banjarmasin yang telah secara maraton melakukan pembahasan APBD 2024. Ini mudah-mudahan ini menjadi momentum kita ada payung hukum yang kita lakukan agar kita tidak salah jalankan APBD kita. Nah, ya mudah-mudahan tadi juga finalisasi APBD 2004 pun juga sudah disetujui tadi kan, dan mudah-mudahan kita bahas lagi selengkapnya secara detail nanti bersama-sama Banggar juga. Nah, yang mana hal yang belum kita bisa sempurnakan lagi sebelum nanti paripurna ya. Mungkin Pak dari pemerintah kota sendiri keoptimisan untuk PAD kita di tahun 2024 nanti mungkin bagaimana Pak? Kalau kita sih sebenarnya harus dievaluasi lagi, kalau ada hal-hal yang sifatnya masih ada potensi yang masih belum tidak terakomodir, baik itu oleh payung hukum, aturan maupun oleh aparatur kita yang melakukan pemungutan dan sebagainya. Tapi intinya juga masyarakat kalau terlalu banyak pembebanan juga memang ya jadi beban hidup gitu semua kan. Nah, kita ingin PAD itu yang rasional, sehingga tidak membebani masyarakat, tidak menyusahkan masyarakat, ataupun dunia usaha, tidak besar dunia usaha, tapi itulah merupakan sebuah sumbangsih masyarakat kepada pembangunan pemerintah Kota Banjarmasin. Yang tapi juga harap tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin Edi Wibowo memudahkan defisit pada APBD 2024 ini dikarenakan banyaknya usulan dari SKPD yang sebagian besar menginginkan percepatan program untuk mencapai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Disampaikan SKPD ke kita untuk 2024 dari usulan murni 2 triliun itu kan ada penambahan. Kenapa ada penambahan? Karena ini kan mempercepat proses pelaksanaan visi misi kepala daerah.
awalnya kan 2024 kan 2024 kan habis, harus 2026 kan. Nah, jadi ada percepatan. Jadi percepatan yang di tahun-tahun itu dioptimalkan tahun 2024. Tetapi kondisi keuangan kita kan tidak memungkinkan. Dengan kondisi tersebut, nah lalu kita melakukan review ulang terhadap usulan tambahan tersebut. Karena kemampuan kita hanya di angka 185 dengan memperhitungkan sisa silpa kita ada tambah sekitar 25. Nah, jadi kita memprediksikan kita hanya bisa menyiapkan sekitar 225 untuk APBD bumi. Jadi akhirnya ditambah dengan dana DAP, akhirnya kita pada mentok angka 2,6 T. 2,6 T. Memang makanya itu kenapa panjang alur pembahasan, karena usulan SKPD ini banyak, hampir 1 triliun. Menurut Edi Wibowo, mengingat dengan kemampuan keuangan daerah, maka usulan yang kada bisa terrealisasi akan diusahakan dapat terrealisasi paling lambat di tahun 2025 mendatang, serta akan diusahakan semaksimal mungkin agar program visi misi tersebut bisa tercapai.